Kami curiga Presiden tahu nggak sih ada perintah ini dari Panglima TNI, dari Kasat kemudian untuk deploy pasukan ke Kejaksaan. Jangan-jangan nggak tahu gitu ya. Nah, itu jadi repot lagi, kita adalah negara hukum, punya angkatan bersenjata, diberikan senjata yang canggih, dilatih dengan biaya yang mahal, tiba-tiba ada orang selain daripada Presiden memobilisasi pasukan. Kemudian yang keempat Bang Karni, TNI menjadi tidak fokus gitu ya. Kita bayangkan TNI itu dididik, dilatih, dibiayai, dipersenjatai, kan semata-mata untuk berperang gitu ya. Untuk menghadapi ancaman dari luar gitu. Kita bayangkan nih di dunia ini nggak baik-baik saja. India sama Pakistan ini lagi lempar-lemparan rudal, kok kita masih bicara ini tentara kita boleh nggak ya jagain kejaksaan? Nanti jangan-jangan boleh nggak ya jagain kampus-kampus? Boleh nggak ya nanti jagain DPR gitu ya? Jangan dong. Kita pengen TNI kita fokus untuk menghadapi ancaman dari luar karena situasinya nggak aman. Dalam waktu satu malam, 6 pesawat tempur India jatuh. Kalau kita berada dalam situasi perang begitu, bagaimana kesiapsiagaan kita? Orang kemarin saja, mohon maaf, bukan saya kemudian mau mengkapitalisasi bencana duka yang kemarin terjadi. Di Garut saja, Bang Karni, kemarin yang memang tugas utamanya TNI untuk melakukan peledakan bahan peledak afkir atau bahan peledak yang sudah kadaluarsa, itu saja terjadi korban loh. Itu tugas utamanya. Kenapa menjadi demikian? Karena kami pikir TNI menjadi tidak fokus karena otoritas sipil menarik-narik TNI dalam urusan-urusan yang sebetulnya bukan tugas utama mereka. Jagain kejaksaan, makan bergizi gratis, ikut proyek strategis nasional di Merauke, swasembada pangan yang kemarin rame misalnya nanam jagung berubah jadi singkong dalam polybag. Apakah itu yang kita inginkan postur TNI yang kita inginkan? Kan tidak. Kita ingin TNI tetap fokus untuk menghadapi ancaman dari luar gitu ya. Jangan sampai ditarik-tarik dalam urusan dalam negeri yang melalaikan tugas utamanya mereka. Kemudian yang terakhir ini penting juga, anggaran siapa nanti kalau misalkan ini ada deployment pasukan menjaga kejaksaan. Tadi sekira saya ngobrol sama Pak Ponto, biasanya itu didapat dari institusi yang meminta. Loh, saya ingatkan dalam undang-undang TNI itu pembiayaan TNI itu sifatnya terpusat berdasarkan anggaran pertahanan negara. Artinya dia tidak boleh ngambil dari anggaran yang lain. Gitu loh. Kalau kemudian itu diambil dari anggaran pertahanan, kalau perhitungan kami tadi, kalau misalkan jumlah maksimal tadi yang 5.800 itu di deployment ke kejaksaan, maka dalam satu hari 300 juta, dalam satu bulan 8 miliar, dalam satu tahun 105 miliar. Apakah kita nggak sayang uangnya? Saya ini dari kecil Bang Karni, seneng banget lihat tentara gitu. Saya tumbuh dan besar di Halim Bang Karni. Tapi saya sedih lihat alutsista kita tuh hancur-hancuran. Pak Punto kan dari Angkatan Laut, tahu betul misalnya marinir pertahanan Pangkalan, hari ini latihannya pakai apa? Di tengah pesawat tempur yang sudah Mach 2, sudah sangat canggih begitu, masih menggunakan alutsista pertahanan udara, warisan Perang Dunia Kedua Bang Karni. Apakah itu? Ini kan soal politik anggaran yang tidak tepat guna. Mestinya anggaran sebesar itu bisa digunakan, satu untuk kesejahteraan prajurit masih banyak yang gak punya rumah. Kedua, untuk beli alutsista. Itu soal anggaran. Artinya dari 5 kritik kami tadi, kami menyimpulkan bahwa ini nggak tepat gitu ya. Ini nggak tepat dan harusnya dievaluasi kebijakan ini. Jadi kalau berbicara Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa kita menunggu berdasarkan tugas OMSP itu berdasarkan kebijakan dan politik negara gitu ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 memang harus ada aturan turunan di bawahnya gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya hari ini ada bencana di Jakarta, apakah kita harus menunggu PP itu? Nah gitu ya. Kan enggak gitu. Nah kan gitu ya. Jadi ya kalau kebijakan politik negara kemarin pada saat COVID BNPB juga meminta bantuan TNI. Kok enggak ada yang protes hari itu? Saya pribadi bersama Pak Doni ikut di BNPB.
saya tim media BNPB pada saat itu yang mengendalikan bagaimana sosialisasi tentang COVID kepada masyarakat. Saya bekerjasama dengan Pak Yuri, Dr. Reisa pada saat itu. Saya tentara aktif. Pak Doni tentara aktif. Tidak ada yang protes hari itu dan tidak ada yang membicarakan tentang militerisme di situ. Kan BNPB, kejaksaan, kepolisian sama levelnya. Saat ini misalnya Satgas kepolisian untuk Satgas Ormas meminta bantuan TNI. Boleh kan? Dulu mungkin nanti Pak Abraham Samad akan berbicara KPK minta bantuan TNI. Boleh kan? Zaman Pak Laksamana Agus, nanti lebih Pak Abraham Samad lebih banyak tahu tentang itu karena beliaulah pelakunya gitu ya. Jadi artinya ini kan dalam rangka sinergitas atau kemitraan antara kementerian dan lembaga. Kejaksaan butuh bantuan TNI. Tadi saya bilang jumlahnya nggak bisa dihitung secara seperti itu. Kalau memang tidak ada ancaman serius, tidak butuh pengamanan, tidak akan minta, tidak akan butuh juga kita kirimkan ke sana. Kemudian wah ini kan makan anggaran TNI. Tidak. TNI itu sudah ada gajinya, sudah ada ULP-nya. Itulah yang dipakai. Dia tidak lagi dapat dari kejaksaan, enggak. Ya itu yang dipakai memang dari fungsi yang sehari ini gitu. Hal itu juga yang selalu didengungkan misalnya kalau misalnya bagaimana TNI yang di kementerian. Gitu ya. Double dong gajinya. Enggak, gajinya satu. Uang laponya ya satu yang emang itu aja enggak double-double gitu. Ya, jadi ini juga yang perlu kita diberitahukan kepada publik gitu ya. Enggak double-double, satu aja. Cuma yang tadinya dia tugasnya hari ini di satuan, sekarang kamu saya tugaskan di kejaksaan. Kalau memang misalnya kejaksaan meminta itu gitu. Ya. Nah, hari ini kita lihat di Kajati Jakarta misalnya. Hanya ada 4 orang. Enggak ada. Memang tidak perlu sampai 30 orang, dia hanya 3-4 orang dan itu hari ini tadi ada wartawan menginterview Pamdalnya Kajati Jakarta. Sudah berapa lama TNI itu? Sudah 4 tahun ini Pak. So, there's no problem, right? Gitu loh. Kenapa sekarang baru dimasalahkan gitu ya? Ada apa gitu? Kita hanya bertanya, kalau saya di sisi saya bertanya, ada apa kok hari ini itu dipertanyakan? Sementara itu adalah sah kerjasama antara dua lembaga. Sama seperti misalnya TNI kerjasama dengan kepolisian, sama dengan misalnya TNI bekerjasama dengan Menteri Pertanian, sama dengan BNPB, sama hari ini. Gak ada bedanya kerjasama dengan BNPB. Nah gitu, kenapa harus jadi permasalahan? Nah gitu kira-kira Bang Adi. Mungkin karena masyarakat juga kaget kok ada telegram dari Kasat, dari Panglima yang meresmikan kerjasama itu. Sementara dulu itu kan lebih hubungan sesama aparat minta bantuan. Kalau ini resmi, Jenderal. Ya sebenarnya kalau nota kesepahaman sejak tahun 2018 itu ada ST-ST tentang itu. Tapi nggak bocor ke publik gitu. Nah ini ada yang sengaja membocorkan gitu ya kepada publik. Nah pertanyaan saya, why? Kenapa baru sekarang ini jadi masalah gitu? Nah makanya juga kami di Angkatan Darat misalnya di TNI sedang mencari tahu siapa yang bisa membocorkan sebuah ST ini keluar gitu ke publik itu.